Adanya pemberitaan dari salah satu media online yang terkesan menyudutkan pemerintahan Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, yang saat ini dijabat oleh Mariatun, selaku Kepala Desa, tentang kinerja pemerintahan desa setempat, dalam menggunakan kebijakan penggunaan anggaran dana desa yang menduga adanya kebocoran anggaran. Atas hal tersebut, media ini mencoba menelusuri dugaan tersebut dengan meninjau langsung ke Desa Purwotani, guna memastikan kebijakan yang diambil pemerintah Desa Purwotani pada Rabu 12 Februari 2025 dengan mengedepankan etika jurnalis. Seperti meninjau secara langsung program unggulan pemasangan lampu jalan yang dipasang lebih dari 50 titik, yang merupakan gagasan Mariatun dengan tujuan penerangan jalan desa. Selain itu meninjau pembangunan infrastruktur berupa jalan lapen dan paving block yang telah terlaksana beberapa waktu lalu. Dan awak media ini juga, guna memastikan dugaan melalui pemberitaan media online tersebut, meminta keterangan mulai dari jajaran pemerintah desa, kepala desa, warga setempat, pendamping, hingga Kasih Ekobank Kecamatan Jati Agung. Ini kami sampaikan juga beberapa informasi berkaitan dengan program-program beliau waktu itu ya, di zamannya Bapak Sutrisno, setelah dia menjabat sebagai kepala desa di tahun 2017 September dilantik beliau sampai 2023. Jadi di 2018 satu tahunnya berjalan, Pak Sutrisno sudah banyak juga membangun berkaitan dengan infrastruktur jalan ya, dimulai dari Lapen itu ada beberapa titik, terutama di Desa Purwotani kan ada 5 dusun, itu sudah terbangun semua, dusun 1, dusun 2, dusun 3 sampai dusun 4, terkecuali memang dusun 5, karena memang di dusun 5 itu tidak tersentuh Lapen oleh karena memang sudah tidak ada lagi jalan-jalan yang perlu dilapen. Adapun pembangunan di dusun 5 itu di skala pemukiman itu sudah tersentuh semua dengan paving block. Jadi untuk Lapen memang tidak ada di sana di dusun 5 itu. Paving block diawali dari 2018, 19 sampai 20 kalaupun tidak salah itu. Paving block itu pun sama. Kalau paving block itu hampir di setiap dusun. Jadi dusun 1 sampai dusun 5 itu di gang-gang itu ada tersentuh paving ya. Dusun 1 ada di seputaran di gang belakang rumah saya pun ada itu paving block. Kemudian di seputaran sekolahan, pasar, dan lapangan itu semua sudah dikelilingi sama paving block. Kemudian di dusun 2 ada gang ya, gang yang menyambung antara dusun 2 sampai dusun 3 itu sudah terpaving semua. Itu paving penghubung antara dusun 2 sampai dusun 3 itu paving. Kemudian yang di gang-gang kecilnya itu mayoritas memang kita menggunakan lapen ya. Kemudian di dusun 4 ada beberapa titik paving block, 1, 2, ada 3 titik ya, jadi 3 gang itu menggunakan paving block. Kemudian yang lain lapen juga. Terkait masalah lampu jalan yang disinggung, seperti apa sih Pak, minta kejelasannya untuk lampu jalan sendiri? Oh iya, siap. Kalau lampu jalan tuh di masa Ibu Kepala Desa, Ibu Kades, karena memang itu pembangunannya di tahun 2024 yang lalu itu sudah masuk di perencanaan RKP, kemudian kita tuangkan di APBDes ya di tahun 2024. Itu jelas di sana sudah tertuang ada kalau untuk titiknya itu kisaran 50 titik ya, 50 titik yang kita masukkan ke APBDes. Jadi bisa dilihat, bisa disurvei karena memang sudah terlaksana, sudah terrealisasi, jadi bisa dibuktikan. Jadi tidak hanya di dusun 1, bahkan kita menyentuh ke dusun-dusun yang lain karena memang ya skalanya agak banyak, 50 titik, jadi makanya tersebar di dusun-dusun. Jadi tidak hanya fokus di titik dusun 1 yang arah ke makam desa, enggak. Jadi di semua dusun. Di APBDes di RKP itu 50 titik ya, 50 titik. Kemudian kondisi saat ini memang ada sedikit masyarakat juga yang mengkritik terkait kadang hidup, kadang enggak kondisi lampu itu. Jadi kami pun memang sedang berusaha bagaimana bisa mengoptimalkan supaya setiap malam bisa hidup terus kan seperti itu. Karena memang ya terutama di dusun 1 jalan porosnya itu yang mengarah ke menghubung ke dusun ke desa Sinarjeki, kadang kita terkendala dengan biaya ya, biaya untuk pengisian token kadang memang kita telat karena terus terang itu dana itu kita ambilkan dari PAD desa, bukan dari APBDes ya, karena memang secara aturan tidak boleh untuk menganggarkan pulsa untuk pembelian
penerangan lampu jalan. Tapi kalau pembangunan lampu jalannya itu tidak apa-apa, karena menurut waktu itu di PND nggak apa-apa, dipersilakan. Tapi untuk pengisian pulsanya itu kalau bisa mandiri ataupun dari PAD desa setempat gitu. Jadi kondisi saat ini juga kadang ada yang hidup, ada yang tidak. Nah, ini ada juga permasalahan yang kondisi saat ini memang ada sebagian beberapa titik lampu yang kondisinya memang hilang sih ya. Kenyataannya bisa kita lihat programnya sendiri sudah tidak ada. Kemudian juga ada pengaruh kemarin hujan angin segala macam, akhirnya konslet dia kena air segala macam. Jadi ya kita berusaha terus untuk memperbaiki supaya ya kita kembalikan untuk kepentingan masyarakat semua seperti itu. Kalau terkait inspektorat mengenai masalah pemeriksaan dan pembinaan di Desa Purwotani sendiri dari tahun kapan yang sudah berjalan, Pak? Sudah berjalan kalau di zaman Pak Sutris ya, Kepala Desa yang lama itu dari 2017. Karena di tahap terakhir Pak Sutris itu 2017 bulan September beliau dilantik, kemudian sempat mengelola anggaran yaitu di tahap keduanya 40%. Kemudian 18, 19 sampai 2023 sudah semua diperiksa oleh inspektorat. Kemudian sudah keluar juga LAP-nya, memang ada sebagian hasil pemeriksaan yang sudah kita kembalikan karena harus masuk lagi ke kas desa untuk pembangunan lagi, kita buatkan pembangunan. Kemudian yang 2024 di masa Ibu Kades kami juga sudah diperiksa di tahap ke-1. Jadi yang kita masih nunggu tahap kedua, harapannya memang setiap tahun ada pemeriksaan dari inspektorat supaya celah-celah pembangunan kita ketika memang kurang maksimal itu bisa diakomodir dengan temuan-temuan itu. Umpamanya dari inspektor ada temuan berkaitan dengan kualitas pembangunan. Jadi tidak menunggu lama, nanti bangunan sudah hancur baru ada pemeriksaan. Nah ini yang menjadi celah-celah titik temu kami yang merasa agak keberatan seperti itu. Izin ganggu sebentar sih, Mbak. Iya, Pak, gimana? Mbak, kalau paving ini nih sepengetahuan Mbak, dibangun tahun berapa sih, Mbak? Tahun sepengetahuan aku tuh tahun 2018, zamannya Pak Sutris. Gimana, Pak? Bukan zaman bukan zaman Bu Mariatun ya kalau bukan. Ini? Tahun 2000 ini. 2018. 2018. Mbak, izin sih Mbak, saya mau tanya. Iya. Ini kan Mbak kan warga sini iya. ya. Kira-kira Mbak, kalau Bu Mariatun sama Pak Sutris ini zaman pemimpinannya, ada nggak sih Mbak yang bahasanya korupsi apa gimana gitu Mbak? Kalau korupsi kayaknya enggak ya Pak ya, soalnya dari sebelum Bu Atun sama Pak Sutris jadi lurah itu dia udah pengusaha. Nah jadi usahanya udah banyak, Bu Atun juga udah banyak. Jadi kalau kayak korupsi kayaknya enggak sih Pak. Yang Mbak tahu selama ini apa aja emang zaman itu sebelum jadi kepala desa ini usahanya? Usahanya banyak Pak, kayak bisnis singkong, mobilnya banyak, usaha mobil kan. Kalau ini dibawain orang-orang itu kan muat-muat singkong, jagung. Kalau Pak Sutris, kalau kayak Bu Mariatun itu kayak ngereditin motor kayak gini motor. Itu sebelum jadi sebelum jadi kadus emang udah banyak usahanya. Gitu ya. Nama Mbak siapa? Istia. Warga dusun. Dusun 1. Oh, ini mau kemana nih? Ini mau nyusul anak. Oh, iya. Mohon maaf Mbak ya, saya ganggu. Iya, Pak. Makasih Mbak ya. Terkait pembinaan dan pemeriksaan inspektorat masa jabatan Ibu dan sebelum masa jabatan Ibu, apa sih Bu yang bisa dijelaskan? Terkait pembinaan dan pemeriksaan inspektorat, ya alhamdulillah kami selalu ada pemeriksaan dan ada pembinaan, dan pemeriksaan itu selalu ada Pak. Yang terakhir kemarin kami di 2024 bulan Juni kami sudah diperiksa dan hasil LHP-nya pun sudah kami pegang. Untuk yang sebelumnya Bu, minta dijelaskan ada nggak pemeriksaan dan pembinaan? Ada, selalu ada Pak. Di tahun 2000? Di tahun zaman sebelum saya itu di tahun 2018, 19 itu semuanya ada Pak pemeriksaan. Sampai akhir tahun, pertengahan tahun di 2024 kemarin di bulan Juni kami juga sudah diperiksa. Dan ada pembinaan. Untuk pengetahuan lebih jauh terkait masalah pembinaan dan pengawasan dari inspektorat mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2024 ini ada nggak Bang? Terima kasih. Di sini saya mewakili dari pendamping desa tingkat kecamatan bahwasannya di zamannya Pak
sampai dengan Bu Mariatun selaku kepala desa itu terkait dengan pembinaan inspektorat sudah dilakukan pada tahun 2015 sampai dengan 2020 itu zamannya Pak Sutris, dan dilakukan kembali pembinaan tersebut di zamannya Bu Mariatun sekaligus zamannya Pak Sutris. Nah, yang dilakukan itu memang sudah sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh Desa Purwotani, di mana terkait dengan kegiatan-kegiatan apa saja yang dicantum di dalam APBDes itu sudah mengikuti aturan yang jelas sesuai dengan regulasi dari Undang-Undang Desa sampai dengan Peraturan Menteri Desa, sudah itu Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Bupati Lampung Selatan. Terkait di 2024 ini sejauh mana sih Pak untuk pembinaan dan pengawasan? Terkait dengan 2024 ini itu juga sudah dilakukan ya untuk semester 1 kepada pemerintah Desa Purwotani melalui pembinaan inspektorat sudah dilakukan. Nah, dari hasil tersebut memang ada sedikit ya, yang kurang dilengkapi oleh desa terkait dengan administrasinya. Cuman secara fisik dan secara di lapangan itu sudah sesuai dengan aturan dan ada kegiatan tersebut. Izin Bang, Abang selaku Kasih Ekobang Kecamatan Jati Agung, seperti apa sih Bang menurut pemantauan Abang untuk pemeriksaan dan pembinaan dari inspektorat yang ada di Desa Purwotani, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak pemerintah kecamatan, dalam hal ini saya selaku Kasih Ekobang, setahu saya dari pihak inspektorat sudah melakukan monitoring dan evaluasi reguler terkait penggunaan dana desa di tahun 2024 di tahap 1, dan itu tentunya sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan dalam penggunaan dana desa. Ini 2018 tentunya sudah dilakukan pemeriksaan. Dari Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Asep melaporkan.